Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bang Jana. Wow, ini kisahnya keren banget ya, dan berlatar belakang di tanah Sumatera, tepatnya di Jambi. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung channel kami, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, kami juga minta doanya ya teman-teman untuk kesembuhan Bang Untung, karena Bang Untung tadi mengabarkan kalau dia lagi sakit nih, karena banyak teman-teman kan yang menanyakan kelanjutan kisah Bang Pian maupun kisah Sudiro. Jadi mari kita doakan Bang Untung sama-sama supaya cepat sehat dan bisa kembali menulis lagi. Bang Untung cepat sehat ya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor KKN horor di desa pedalaman Jambi. Dua unit sepeda motor metik berhenti di depan sebuah rumah panggung. 4 orang pemuda berpakaian rapi turun dari sepeda motor. Mereka lalu melangkah dengan tenang menyusuri anak tangga untuk naik ke teras. Sebuah papan berukuran 1,5 meter bertuliskan tamu wajib lapor. Ya, itulah rumah ketua RT yang bertanggung jawab di area itu. Assalamualaikum, sapa pemuda yang bernama Maman yang badannya paling menonjol di antara ketiga temannya yang lain. Waalaikumsalam, seorang pria berusia 50 tahunan keluar menjawab salam mereka. Tubuh yang tambun, kaos rider putih polos tak ketinggalan, sarung yang menutupi bagian bawah tubuh, kumisnya yang tipis seperti garis penegas, bibirnya yang menghitam karena terlalu banyak merokok. Ia tersenyum menyambut 4 pemuda yang bertamu. Kain sarungnya yang berbau apek berkibar tertiup angin. Ayo, mari silakan duduk, ucapnya mempersilakan sambil mengayunkan tangan menunjuk kursi dengan 5 jarinya. Mereka berempat bermaksud untuk meminta izin melakukan KKN di lingkungan itu. Mahasiswa semester 7 itu harus melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai syarat untuk melaksanakan tugas akhir. Kegiatan wajib yang mau tak mau harus mereka tunaikan. Jadi begitu Pak, kami berencana membuat program kerja di sini kalau memang diizinkan, ucap Maman menutup pembicaraannya. Boleh. Kebetulan setiap tahun memang ada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN juga. Tunggu sebentar ya, saya ganti baju dulu. Habis ini biar saya antar ke rumah yang bisa dijadikan posko tempat tinggal kalian nanti, ucap Pak RT sambil tersenyum. Senyum tersungging membuat kumis tipisnya mengembang. 3 sepeda motor yang dikendarai oleh 5 orang berjalan pelan menggilas aspal. Maman dan ketiga temannya memandang sekitar sembari menikmati suasana yang asri karena di pinggir jalan banyak terlihat pepohonan dan deretan sawit yang tersusun rapi. Mereka berempat mengikuti Pak RT yang berkendara di depan mereka. Lelaki itu berniat untuk menunjukkan posko yang bisa dipakai untuk mereka tinggal dalam 2 bulan saat KKN. Mereka berlima berhenti di sebuah lingkungan. Di deretan bangunan serupa dengan kos, dengan pintu kamar yang berjejer ke belakang menyambut mereka, tak ketinggalan alang-alang tinggi di sekitar bangunan. Tempat yang ada di hadapan mereka seperti sudah lama tak ditinggali, terlihat dari warna cat tembok yang memudar dengan beberapa noda di bagian bawah bangunan. Memang ada seorang polisi yang masih tinggal dan menjaga tempat itu, namun tak meninggalkan kesan lawas dan terbengkalai. Nah, ini kalian nantinya bisa tinggal di sini sampai masa KKN selesai. Ya, memang butuh dibereskan di beberapa bagian, tapi ini tempat yang pas buat kalian berkegiatan.
Ada gubuk di depan kamar, halaman belakangnya luas, kamar mandinya juga banyak, ucap Pak RT sambil berjalan dan menunjuk ke beberapa titik. Memangnya dulu ini bekas apa ya Pak? Tanya Maman. Oh, dulunya ini bekas mes perusahaan, tapi belakangan sudah tidak digunakan lagi. Makanya dijaga sama penghuni yang ada di sebelah sana yang kebetulan juga seorang anggota kepolisian. Anak kakak yang terdahulu juga tinggal di sini kok. Kalian tidak perlu khawatir. Jelas Pak RT. Jadi kapan kalian mulai? Lanjutnya sambil menatap Maman dan ketiga rekannya. Kalau sesuai jadwal, kami akan mulai bulan depan, Pak. Nanti kami akan kembali lagi ke sini dalam beberapa hari ke depan untuk bersih-bersih, sekaligus mengantar barang-barang untuk keperluan masak dan lain-lain. Jadi ketika hari H ya, kami tinggal bawa pakaian aja, jawab Maman. Sementara tiga rekannya mengangguk-angguk sambil melihat-lihat sekitaran. Oh, baik-baik. Kalau begitu ini nomor ponsel saya, kalian bisa hubungi kalau memang butuh sesuatu atau kalau ada yang mau ditanyakan ya. Pak RT lalu memperlihatkan deretan 12 digit nomor dari layar ponselnya yang kemudian langsung dicatat oleh Maman. Ah, baik Pak, kalau begitu kami pamit dulu untuk mengabari teman-teman yang lain. Terima kasih banyak atas waktu dan juga bantuannya ya Pak. Pamit Maman sambil menyalami Pak RT yang mengantarkan mereka. Empat pemuda itu kembali berkendara. Jalanan di desa itu terlihat asri dengan deretan rumah dan juga pepohonan di sepanjang jalan yang sudah diaspal. Rumah panggung dari kayu, rumah berdinding beton berjejer tanpa meninggalkan kesan khas dan sederhana terlihat di sepanjang jalan. Tidak ketinggalan, pohon-pohon sawit membuat tempat itu terlihat ribun. Keempatnya sudah mantap untuk KKN dan tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Toh, mes tempat mereka tinggal tak jauh dari pemukiman, bahkan bersebelahan dengan rumah warga. Bukan seperti KKN kebanyakan yang poskonya terpisah jauh. Dari sini, kisah horor dialami oleh Maman beserta 13 kawannya. Gimana? Peralatannya udah aman? Tanya Maman pada kawan-kawannya. Barang-barang dikumpulkan, berkoper-koper pakaian, peralatan masak, dan berbagai barang pribadi dikumpulkan di satu tempat. Hari ini adalah hari pelepasan mahasiswa KKN. Nantinya, Maman dan kawan-kawannya akan diantarkan seorang dosen ke tempat mereka akan menjalankan tugas. Mereka semua menuju lokasi KKN dengan menggunakan sepeda motor, sementara barang-barang mereka diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka. Mereka semua berangkat dengan wajah berseri-seri karena mereka hanya tinggal fokus pada tugas akhir setelah KKN ini selesai. 14 orang mahasiswa dan mahasiswi saling berboncengan menuju lokasi. 20 menit perjalanan, mereka pun mulai memasuki area yang tak lagi hiruk-pikuk. 8 orang mahasiswa dan 6 mahasiswi itu menikmati perjalanan. Wajah mereka menoleh ke kiri dan kanan menikmati suasana desa yang teduh dan juga rindang. Pepohonan di kiri dan kanan jalan, juga jalan yang lengang, membuat mereka merasa nyaman dengan kondisi tempat yang mereka tuju. Kita ke rumah Pak RT dulu ya, ucap Maman yang berboncengan dengan Sita. Mereka semua ditambah dosen pembimbing lalu berhenti di depan rumah Pak RT. Sebagai tamu, mereka memang harus lapor pada yang berwenang sebagai unggah-ungguh. Proses ini juga tidak berlangsung lama. Ramah tamah dan penyambutan dari aparat setempat dilakukan secara internal. Mereka pun lantas kembali diantarkan oleh ketua RT dan beberapa warga ke mes tempat mereka akan tinggal. Mes yang beberapa saat lalu dikunjungi oleh Maman dan 3 orang kawannya yang lain termasuk Rozi dan Raffi. Terima kasih banyak Pak. Saya selaku dosen yang bertugas sekali lagi memohon izin untuk mahasiswi saya melaksanakan kegiatan KKN dan tinggal untuk sementara waktu di mes ini. Mohon bantuannya Pak, seandainya memang mereka membutuhkan sesuatu, ucap dosen pembimbing sambil menyalami Pak RT sembari hendak pamit. Kalau begitu saya pamit Pak, titip mahasiswa saya ya, tambahnya lagi sambil menganggukkan kepala. Jangan khawatir Pak, saya beserta warga di sini akan mengawasi dan juga membantu teman-teman mahasiswa, jawab Pak RT sambil ikut menganggukkan kepalanya. Dosen yang mengantar akhirnya berpamitan dan meninggalkan 14 mahasiswa itu di halaman mes tempat mereka akan tinggal selama 2 bulan ke depan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta akhirnya tinggal tidak bersama orang tuanya.
Untuk kali pertama ia tinggal di lingkungan yang tidak ia kenal bersama orang lain yang baru saja ia kenal. Ah ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu ya. Jangan sungkan menghubungi saya kalau memang butuh sesuatu, ucap Pak RT kemudian berlalu menaiki sepeda motornya. Ilalang setinggi pinggang terlihat tumbuh subur di area pekarangan samping dan belakang mes. Bagi mereka, ini adalah tugas pertama. Mahasiswa laki-laki membersihkan area pekarangan, memotong rumput dan yang lain, sementara mahasiswa perempuan membersihkan area dapur dan menata bahan makanan agar dapat memasak dengan nyaman. Bagaimanapun juga, untuk 2 bulan ke depan mereka akan menjadi keluarga. Setidaknya itulah yang ada di dalam ekspektasi beberapa dari mereka. Dalam sekejap, suasana mes itu seketika berubah. Dinding yang lebih bersih dari sebelumnya, rumput liar yang kini terpotong rapi, juga kamar-kamar yang akhirnya terisi. Tugas pertama mereka selesai tanpa hambatan berarti. Masing-masing kamar ditempati oleh 2 orang. Satu kamar lain sengaja dikosongkan untuk digunakan sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan juga peralatan. Gubuk di depan kamar mereka kini menjadi tempat berkumpul atau sekedar mengobrol atau mungkin menyusun program kerja. Tidak ketinggalan, deret kamar mandi yang semula terlihat gelap dan suram kini sudah diberikan penerangan, tak lagi bau dan layak untuk digunakan. Bahkan mereka mengeluarkan dana pribadi untuk mengecat seluruh bagian tembok bangunan yang mereka gunakan. Masih dengan warna yang sama dengan sebelumnya, namun setidaknya tempat itu terlihat jauh lebih layak huni daripada sebelumnya. Satu demi satu, program kerja disusun dan diurutkan mulai dari yang paling mudah proses eksekusinya. 14 mahasiswa dan mahasiswi itu berbaur lancar dengan penduduk sekitar. Setiap malamnya, mereka bercengkrama di sebuah gubuk serupa saung di depan kamar mereka untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah mereka lakukan. Kadang, mereka juga bermain voli kala sore di halaman belakang, seadanya, namun cukup untuk mengakrabkan diri dan sedikit berolahraga. Tak ada gangguan. Bahkan hingga saat ini yang sudah memasuki minggu kedua, hingga saat-saat yang tenang, mulai terdistraksi oleh sesuatu yang makin lama makin tereskalasi. Tek, tek. Suara dari kaca jendela mendistraksi perhatian Maman dan juga Rozi. Keduanya yang sedang bercengkrama di saung yang berada tepat di depan kamar mereka. Pintu kamar dibiarkan terbuka, membuat mereka berdua bisa mendengar suara benturan sesuatu di kaca jendela kamar mereka. Suara itu sangat jelas terdengar, namun ada sesuatu yang membuat mereka menjadi sedikit bingung. Binatang apa yang dengan sengaja menghantamkan tubuhnya ke kaca jendela dan terdengar sebegitu jelasnya? Ditambah ada tempo tertentu yang membuat suara itu bukan seperti suara hantaman serangga dari luar kamar. Suara apaan tuh? Tanya Maman yang posisinya membelakangi pintu kamarnya. Lah, paling serangga, ya kayak lebah gitu yang nabrak kaca jendela kamar, jawab Rozi yang menolehkan pandangannya dan menatap sejenak kaca kamar yang berseberangan langsung dengan pintu kamar yang terbuka. Keduanya masih bercengkrama dengan kawan mereka yang lain. Tak ketinggalan, Sinta dan Nanda yang belakangan sudah mulai akrab dengan kedua pemuda itu. 4 dari 10 program kerja yang mereka rancang sudah dieksekusi dan sisa menunggu laporan dari kawan-kawan mereka yang lain. Beberapa program kerja berupa pelatihan pada warga memang harus dilakukan beberapa kali hingga tuntas. Karena itu, poin program kerja di bagian itu belum bisa dianggap selesai karena sedang dalam proses. Udah malam, mending pada istirahat. Besok pagi masih ada program kerja yang mesti dieksekusi sama bapak-bapak di sini, ucap Maman setelah melihat jam yang menunjukkan pukul 10 lebih 20 menit. Mereka semua lalu bubar ke kamar masing-masing, begitu pula dengan Maman dan Rozi. Mereka tidur beralaskan kasur busa tipis yang sengaja mereka bawa karena cukup ringan dan mudah untuk digulung. Mereka tidur di kasur terpisah. Maman tidur di bagian dalam, mepet dengan dinding yang berjendela, sementara Rozi tidur di sisi satunya. Tidur mereka menghadap arah yang sama, hanya posisi mereka saja yang berseberangan. Hal itu membuat Rozi dapat melihat dengan jelas kaca jendela ketika ia memiringkan tubuhnya ke kiri, dan itu justru menjadi hal yang tak baik baginya. Tek tek tek.
Tek tek tek. Suara yang tadi mereka dengar ketika berada di saung kembali terdengar. Maman dan Rosie saling berpandangan. Keduanya tak menyangka bahwa suara yang tadi mereka dengar ketika di luar ternyata sebegitu kerasnya. Suara yang dalam pikiran mereka masing-masing bukanlah berasal dari binatang, tapi dari kerikil kecil yang sengaja dilempar pelan hingga menghantam kaca jendela. Apaan itu ya? Tanya Rosie yang wajahnya mulai terlihat khawatir pada Maman yang masih merebahkan diri sembari memandangnya. Ah, manalah aku tahu. Biarinlah, namanya juga tinggal di tempat orang. Ucap Maman sedikit cuek yang membuat Rosie mau tak mau kembali tidur, menutupi tubuhnya dengan sarung. Suara-suara lemparan kerikil itu masih ada, namun seolah seperti berpindah dari satu kamar ke kamar yang lain. 14 mahasiswa yang sedang KKN itu tidak membahas, mereka hanya diam di dalam kamar masing-masing sambil terus mencoba memejamkan mata hingga terlelap. Mereka tahu satu gangguan akan berbuah gangguan lain jika digubris dan itu akan menghambat program kerja mereka. Menjelang malam, mes menjadi sunyi. Semua penghuninya sudah tenggelam dalam lelap dan mimpi masing-masing karena mereka harus kembali bertugas saat pagi tiba. Pak, semalam kok kami dengar ada suara di kaca jendela deh, ucap Nanda yang kebetulan sedang berada di rumah Pak RT untuk menanyakan beberapa hal soal eksekusi program. Suara gimana? Jangan-jangan binatang itu, tanya Pak RT sambil sedikit menyanggah praduga yang sudah ia terka dari pertanyaan Nanda. Itu Pak, semalam ada suara-suara benturan di jendela kaca kamar. Suaranya kayak kerikil kecil gitu yang sengaja dilempar pelan, jelas Nanda sambil menatap lekat lelaki itu hingga kumisnya yang tipis terlihat menggelikan. Itu biasa, anggap saja itu perkenalan dari penghuni lama. Kalian itu kan tinggal di tempat orang, di mes yang dulunya sempat ramai. Ya, wajar kalau ada sedikit perkenalan dari warga sekitar. Apalagi tempat tinggal kalian itu jarang digunakan dan memang sudah kosong dalam waktu lama. Tidak apa-apa, semuanya bakal lancar kalau kalian tetap fokus dengan tugas. Jelasnya sambil menguatkan hati dua gadis mahasiswa yang sementara ini menjadi warganya. Sinta tidak ikut bertanya. Sejak awal ia sudah sadar bahwa sesuatu yang seperti mereka alami semalam akan terjadi cepat atau lambat. Ia selalu menyimak cerita-cerita KKN dari teman dan kakaknya dahulu yang sering menyebutkan kalau biasanya akan ada hal-hal mistis yang bisa saja dialami. Menurut banyak orang justru itu adalah salah satu bagian terseru ketika menjalani kegiatan KKN. Momen itulah yang menjadi cerita ketika masa pengabdian itu selesai ditunaikan. Man, kamu kok kayaknya tenang aja deh. Padahal kan beberapa hari ini kita sering diganggu sama lemparan kerikil di jendela, tanya Sinta di sela istirahat sore selepas bermain voli dengan warga. Ya mau gimana, masa iya mau digedor balik? Lagi pula kita di sini tidak lama, jadi anggap sajalah angin lalu ya, jawab Maman yang memang sudah sering mendengar gangguan di kaca jendela kamarnya. Maman memang tak pernah mengalami gangguan di kala sendirian, karena itu pula ia tidak merasa takut dengan apa yang sudah terjadi. Hanya saja gangguan yang selama ini mereka rasakan hanyalah awal mula dari segala sesuatu. Mereka tak sepenuhnya tahu apa yang pernah dan sudah terjadi di tempat yang mereka tinggali, hingga ketenangan mereka saat ini haruslah benar-benar dinikmati sebelum semua yang mereka alami akhirnya tereskalasi. Hari ke-10, mereka semua kini sudah sepenuhnya berbaur dengan warga sekitar. Sesekali ada saja ibu-ibu yang memanggil Sinta, Nanda, dan mahasiswi lain untuk sekedar mampir sambil mengobrol di rumah mereka. Memang jarak antar rumah tak saling berjauhan. Bahkan tetangga terdekat mereka hanya bersekat tembok beton yang mengitari mes tempat mereka tinggal sementara. Karena itu pula, mereka pun tak terlalu khawatir dengan segala gangguan yang mereka alami sedari awal. Mereka bisa saja berlari jika memang butuh bantuan, bahkan mungkin menginap di rumah tetangga seandainya keadaan sudah semakin genting. Setidaknya, itulah yang para mahasiswa pikirkan.
Nanda dan Sinta tengah bersiap tidur di kamar mereka. Keduanya membawa karpet tebal yang besar sehingga bisa tidur berdua. Meskipun keduanya bukan dari fakultas yang sama dan saling membutuhkan adaptasi, namun persahabatan keduanya cepat terjalin sehingga tak ada rasa canggung. Sinta, itu cahaya apa? Tanya Nanda sambil menunjuk ke arah cahaya di dinding kamar. Gak tahu, mungkin anak tetangga sedang iseng mainin cermin pakai cahaya senter, jawab Sinta sekenanya. Jujur, keduanya sama-sama bingung dengan pantulan cahaya yang bergerak-gerak di kamar, cahaya serupa pantulan sinar matahari yang diarahkan ke dinding dengan cermin. Bagi Sinta, itu mungkin hanyalah cahaya yang dimainkan oleh anak tetangga dan masuk lewat celah ventilasi yang ada di atas jendela kaca. Namun, ada satu hal yang tak mereka sadari. Tak ada cahaya yang menerobos masuk. Yang mereka lihat adalah cahaya dari kamar itu sendiri. 14 mahasiswa yang masih tersadar itu terbangun. Sebuah suara teriakan wanita terdengar melengking dengan cepat. Deretan pintu kamar terbuka. Seluruh penghuni melongokkan kepala dan saling menatap satu sama lain. Mereka mengira salah satu dari mereka tengah berteriak karena melihat binatang yang berbahaya. Namun ketika mereka saling tatap, semuanya menunjukkan mimik bingung penuh tanda tanya. Kejadian-kejadian yang mereka alami akhirnya menjadi satu kombinasi yang selalu berurut. Hampir setiap malam mereka kini mendengar ketukan di kaca, lalu cahaya di dinding kamar-kamar secara bergantian, yang kemudian disusul teriakan lengking suara wanita yang tak siapa dan di mana. Semua gangguan itu muncul seolah sudah diatur untuk menjadi kombinasi apik sebelum ke level gangguan yang lebih besar lagi. Gangguan dan teror yang justru akan membahayakan salah satu dari mereka. Sore menjelang, bayangan sudah mulai menutup sebagian besar mes dan lingkungan sekitar karena bias matahari sudah mulai tertutup dedaunan dan pohon-pohon rindang. Hawa yang panas kini mulai menjadi sejuk. Suhu turun semakin dingin. Desa yang tadinya ramai kala sore sudah mulai sepi seraya senja mulai menutup hari, mengganti menjadi malam. Pengeras suara dari masjid terdekat sudah terdengar, pertanda waktu ibadah akan segera tiba. Ibu-ibu, bapak-bapak mulai berjalan santai menuju masjid terdekat. Tidak ketinggalan anak-anak kecil yang berlarian sembari mengalungkan sarung di pundak mereka. Masa-masa seperti inilah yang menjadi saat paling ramai dan akan ditutup selepas Isya. Setelah itu, desa akan menjadi sepi karena warganya akan berdiam di dalam rumah sambil melakukan kegiatan mereka masing-masing. Lokasi yang cukup jauh dari pusat kota membuat masyarakat setempat masih tidak terbiasa dengan hingar-bingar dan kegiatan di malam hari. Pun jika ada, itu hanyalah bapak-bapak yang sesekali bercengkrama di salah satu pojok desa sambil merokok dan membicarakan topik-topik terkini. Tadi yang mampir ketika malam di posko hanya mahasiswa itu sendiri yang meramaikan. Maman beberapa kali ditanya oleh warga yang jarang dijumpai. Ketika Maman menjawab bahwa mereka tinggal di mes bekas perusahaan, raut air muka warga yang bertanya seketika berubah. Bahkan mereka beberapa kali menyarankan untuk segera pindah dari tempat itu karena mes yang dijadikan posko dianggap angker dan bisa berbahaya bagi mereka, terutama untuk yang perempuan. Namun Maman menganggapnya hanyalah angin lalu. Toh mereka tak lama lagi selesai, mungkin sisa sebulan. Jadi apa yang dikatakan oleh beberapa warga itu tidak menjadi bahan pikiran baginya. Ia pun tidak merasa harus memperingatkan kawan-kawannya yang lain karena gangguan yang mereka alami selama ini bukanlah sesuatu yang berarti. Namun apa yang ada di pikiran Maman ternyata salah. Malam ini, kala suhu yang panas kini turun dan berubah menjadi dingin, gangguan kembali datang di tahap yang lebih tinggi, lebih nyata, dan menyerang salah satu dari mereka. Man, aku ke kamar mandi dulu ya. Habis itu kita main kartu di pondokan, ucap Rozi yang berlalu menuju deret kamar mandi yang letaknya berada di bagian belakang mes. Kamar mandi yang berisi lebih dari 5 bilik dan satu kamar mandi ukuran besar. Jika dilihat sekilas, tempat itu seperti deretan kamar mandi asrama. Tak aneh, karena dulunya banyak pekerja yang tinggal di tempat itu sehingga memang dibutuhkan banyak bilik agar tidak saling mengantri. Tok tok tok, tok tok tok. Rozi,
Sebuah ketukan dan panggilan terdengar kala Rozi tengah menunaikan hajatnya. Tentu ia merasa terganggu karena baru saja ia masuk dan berjongkok dengan celana diturunkan hingga ke dengkul. Panggilan dari Maman yang seolah iseng karena tahu Rozi tengah sakit perut. "Ya, sebentar." Rozi balik berteriak karena tentu ia merasa terganggu. Di sebelah masih banyak bilik lain yang kosong dan siap digunakan oleh siapapun. Ia jengkel karena seperti sengaja diganggu di tengah hajatnya yang belum tunai, bahkan baru saja dimulai. Dengan cepat Rozi menuntaskan urusannya karena ketukan di pintu bilik yang ia pakai masih saja terdengar. Gak! Pintu dibuka dengan cepat sesaat setelah ketukan terdengar, namun Rozi tidak mendapati seorang pun di sekitaran kamar mandi berbilik-bilik itu. Ia lalu melangkahkan kakinya dengan tergesa sambil membuka satu persatu bilik di sebelah, namun semuanya kosong. Ia menyangka Maman ataupun yang lain tengah bersembunyi setelah iseng padanya, namun tak ada seorang pun. Pemuda itu tergopoh-gopoh meninggalkan area kamar mandi. Ia lalu mendapati Maman yang tengah bercengkrama dengan 12 kawan yang lain. Pada awalnya ia hendak menghardik, namun tak ada tanda-tanda Maman yang baru saja menjahilinya. "Tadi ada yang ke kamar mandi enggak?" tanya Rozi pada kawannya yang tengah asik berbincang sambil minum kopi dan teh yang disediakan di 2 buah teko di tengah-tengah mereka. "Ah, enggak ada. Dari tadi loh kita semua ada di sini," jawab Sinta yang merasa aneh karena sedari tadi Maman ada bersama mereka. "Ah, masa? Tadi ada yang panggil sambil ngetok-ngetok kamar mandi," ujarnya lagi sambil tidak yakin dengan jawaban Sinta yang kemudian disanggah oleh kawan-kawan yang lain. Rozi merasa keadaan semakin tidak beres. Awalnya yang hanya ia alami di kamar bersama Maman yang berupa lemparan kerikil dan juga pantulan cahaya di dinding, juga teriakan wanita. Kini ia justru mengalami gangguan di kamar mandi di saat genting. Namun itu baru padanya, belum dengan yang lain. Sinta bersiap untuk segera mandi. Senja sudah hampir segera tiba. Hari sudah mulai gelap. Matahari sudah tak lagi nampak di cakrawala. Menenteng handuk, alat-alat mandi dan peralatan pribadi, ia berjalan menuju deretan kamar mandi. Namun dari ujung ia bisa mendengar lirih suara wanita. "Tolong, tolong." Suara terdengar dari kamar mandi ujung, kamar mandi yang berukuran paling besar. Sinta berjalan pelan. Ia menampakkan kakinya di lantai yang lembab dan licin. Pendengaran ia tajamkan. Di dalam hatinya ia takut jika salah satu temannya terjatuh dan butuh pertolongan. Namun suara yang ia dengar justru berbeda dengan suara 3 teman wanitanya, ditambah suara yang ia dengar sangatlah serak dan asing. Sinta mendorong pintu kayu di hadapannya dengan perlahan. Seketika ia terperanjat. Sinta melotot, matanya nanar menatap pemandangan yang terlihat di hadapannya. Di depannya seorang gadis cantik berambut panjang tengah terikat dan disiksa oleh sesuatu yang bentuknya tak jelas. Sesosok bayangan hitam seorang lelaki tengah memegang sebatang kayu dan terus memukuli gadis itu. "Tolong, tolong gantikan aku di sini." Gadis yang terikat itu memelas dengan suaranya yang serak. Badannya penuh lebam, bekas pukulan. Hidung dan telinganya mengeluarkan darah. Sinta yang tidak siap dengan apa yang ia lihat berbalik badan dan berlari dengan maksud mencari bantuan. Namun langkah kakinya justru terhambat. Ia tersandung dan terjatuh menghantam lantai semen yang dingin itu. Ah! Sinta terbangun, tubuhnya berpeluh, keringat membasahi seluruh tubuhnya hingga merembes ke alas tidurnya. Kedua mata Sinta memandangi ke sekitar. Ia baru tersadar bahwa hal yang baru saja ia saksikan hanyalah sebuah mimpi. Namun ia merasa sakit di sekujur tubuhnya. Sinta memijat pundak dan juga lengannya, namun yang ia lakukan justru tidak membuat tubuhnya membaik. Ketika ia menoleh dan memandang lengannya, ia menemukan lebam seperti bekas terkena pukulan. "Nan, coba periksa badanku," ucapnya pada nada yang sempat terkejut ketika Sinta bangun sambil berteriak. Coba sini aku lihat," jawab dengan khawatir. "Tolong ya," ucap Sinta lagi.
Gadis itu kemudian menyingkap kaos yang ia gunakan agar Nanda bisa memeriksa tubuhnya, dan benar saja, luka lebam bekas pukulan terlihat dengan jelas. Bekas pukulan di punggung, pundak belakang, lengan, dan atas siku kiri dan kanan. Nanda seketika menutup mulutnya karena luka lebam itu terlihat menghitam. Yang paling kentara adalah lebam di atas siku Sinta. Ia tak pernah melihat itu sebelumnya. Namun, apa yang kini nampak di matanya benar-benar tidak masuk akal. Kayaknya kita harus nanya deh sama warga sekitar soal tempat ini. Karena yang kamu alami ini benar-benar tidak masuk akal, ujar Nanda yang kembali menutup tubuh Sinta yang penuh lebam. Keduanya lalu kembali tidur setelah merencanakan untuk bertanya dengan warga sekitar yang sekiranya tidak akan menutupi sejarah dari tempat yang sudah 1 bulan terakhir mereka huni. Bang, semalam saya mimpi ada perempuan yang sedang disiksa di kamar mandi. Ketika bangun, badan saya malah ada bekas lebam seperti habis dipukuli. Beberapa waktu belakangan, kami sering mendapat gangguan. Sering ada lemparan kerikil di jendela kamar, ada pantulan cahaya di dinding kamar, sama ada suara teriakan perempuan. Sebenarnya apa yang pernah terjadi di sini, Bang? Tanya Sinta yang merasa tubuhnya masih terasa sakit di beberapa bagian. Ah, sudah, jangan dipikirkan. Semua tempat itu pasti pernah punya sejarah. Apalagi kan kalian tinggal di mes bekas karyawan yang sudah lama kosong. Hidup berdampingan saja sama penghuni lama, tidak perlu pindah. Toh kalian di sini tinggal beberapa waktu lagi, jawab seorang polisi yang kebetulan diminta untuk tinggal sekaligus menjaga tempat itu di sela-sela dinasnya. Aduh, baiklah Bang, ujar Sinta lesuk karena tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Sinta dan Nanda lantas berjalan kaki menuju rumah yang ada di sebelah mes tempat mereka tinggal. Ia memutuskan untuk bertemu seorang ibu tetangga yang ketika itu sempat berpesan pada mereka jika memang membutuhkan bantuan. Tawaran itu akhirnya menjadi opsi bagi Sinta dan Nanda untuk mengorek sejarah lebih lanjut dari tempat yang mereka huni. Mereka tiba di sebuah rumah berdinding beton dengan beberapa pohon di halamannya. Assalamualaikum, Bu, permisi, ucap Nanda ketika mereka mulai memasuki pekarangan. Waalaikumsalam. Ayo sini, mari masuk, jawab seorang ibu parubaya seraya menyuruh keduanya masuk dan duduk di kursi teras. Ada apa? Kok tumben? Tanya ibu itu ketika menatap wajah kedua gadis itu. Sinta dan Nanda terlihat cemas dan takut. Mereka merasa tak nyaman karena pertanyaan mereka bisa saja adalah hal yang tabu. Maaf ya Bu, saya ini namanya Sinta dan ini Nanda. Ada beberapa hal yang mau kami tanyakan perihal mes di sebelah yang sudah 1 bulan ini kami jadikan posko KKN, ucap Sinta sambil bermaksud menjelaskan maksud kedatangan mereka. Loh, ada apa? Kok kayaknya penting? Ibu itu menatap lekat wajah Sinta yang terlihat tidak nyaman. Sinta lantas menceritakan secara runut apa yang mereka alami, dimulai dari lemparan kerikil di kamar hampir setiap malam, pantulan cahaya yang terlihat di dinding kamar, juga teriakan wanita ketika malam. Seluruh perkataan Sinta diiyakan oleh Nanda yang juga mendengar dan melihat seluruh proses kejadian. Namun wajah ibu tetangga itu tiba-tiba berubah menjadi serius ketika Sinta menceritakan tentang mimpi buruk yang ia alami. Ditambah, Sinta juga memperlihatkan luka lebam yang ada di atas sikunya. Tempat kalian tinggal itu memang sudah lama tidak dihuni, bahkan sudah terlalu lama ditinggalkan. Para pekerja tidak ada yang betah tinggal di tempat itu. Sampai pada akhirnya mereka pergi satu persatu. Sebaiknya kalian juga secepatnya pindah daripada hal buruk nanti akan terjadi. Ibu itu menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan. Wajahnya terlihat serius dan khawatir. Sebenarnya ada apa sih Bu? Tanya Nanda lagi, yang kini semakin khawatir dengan nasib mereka semua. Entah, tapi sudah banyak cerita dari orang-orang terdahulu yang lebih mengerti bahwa ada orang yang sengaja menanam sesuatu di tempat itu untuk mencari tumbal.
Saya juga tidak bisa memastikan siapa yang sudah menjadikan tempat itu untuk mencari tumbal. Tapi saya sarankan agar kalian segera pindah. Penjelasan dari ibu tetangga mereka itu membuat Sinta dan Nanda bergidik ngeri. Bulu-bulu halus di sekujur tubuh mereka seketika meremang. Mereka hanya ingin menunaikan tugas sebagai syarat untuk melaksanakan tugas akhir. Namun justru peristiwa aneh yang mereka dapati. Baiklah Bu, kalau begitu kami pamit. Terima kasih sudah mau menceritakan apa yang sudah terjadi di tempat yang kami tinggali. Kami memohon maaf ya jika selama kami tinggal kami kerap berbuat gaduh dan mungkin mengganggu. Kami pamit ya Bu, Assalamualaikum. Ucap Sinta berpamitan, kemudian bersalaman dan mencium punggung tangan tetangganya itu. Juga Nanda, gadis itu juga mengalami dan mencium punggung tangan sang ibu tetangga. Sama-sama, hati-hati ya. Semoga kalian dapat tempat tinggal sementara yang lebih baik, jawab si empunya rumah. Kondisi Mes mendadak gempar ketika Nanda menceritakan tentang apa yang sudah dialami Sinta. Bahkan Sinta juga menunjukkan luka memar yang ada di atas sikunya. Rosie yang memang juga sudah pernah diganggu dan sempat ketempelan lantas setuju dengan keputusan dari Sinta dan juga Nanda yang hendak pergi meninggalkan posko mereka. Berselang 2 hari, 1 unit mobil bak terbuka tiba di depan posko. Mereka mengangkut barang bawaan dan menyusun di atas bak hingga semuanya terangkut. Rosie dan Maman juga memutuskan untuk berpamitan kepada Pak RT yang di awal mengizinkan mereka tinggal di tempat itu. Bagi Maman, ia harus tetap berpamitan karena mereka juga sudah disambut baik. 14 mahasiswa itu akhirnya meninggalkan desa. Mereka akan melanjutkan sisa program kerja bolak-balik dari kota. Bagi mereka, perjalanan jauh setidaknya lebih baik daripada harus tetap menetap di posko yang mungkin saja bisa membahayakan nyawa salah satu dari mereka. 2 bulan berlalu, Sinta terlihat lebih gemuk dari sebelumnya. Perutnya terlihat membesar. Nanda yang ketika KKN adalah teman sekamarnya lalu memberanikan diri untuk bertanya. Ia merasa enggan, sungkan, namun ia harus tetap bertanya, setidaknya agar tidak berprasangka buruk. Maaf ya, aku ndak kasih tahu. Aku ini sebenarnya sudah hamil 2 bulan ketika kita KKN. Makanya sekarang kelihatan lebih besar, ucap Sinta yang melihat raut kekhawatiran di wajah Nanda. Dan dari situ Nanda mengerti mengapa Sinta diberikan mimpi dan diminta untuk menggantikan sosok wanita yang disiksa di kamar mandi. Ternyata Sinta tengah mengandung dan Sinta sengaja diminta untuk menjadi tumbal selanjutnya, karena jika Sinta ditumbalkan maka orang jahat di mes mereka akan mendapatkan tak hanya 1 tapi 2 tumbal sekaligus. Sejak itu cerita menyebar dengan santer di kampus. Mes karyawan yang waktu itu dijadikan posko oleh Maman, Rosie, Sinta, Nanda, dan ke-10 mahasiswa yang lain akhirnya tak lagi dijadikan posko untuk mahasiswa yang KKN selanjutnya. Selesai. Wow, luar biasa. Bang Jana atau Saujana Story. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka baca, silakan bisa membaca kisah-kisahnya dari Bang Jana di @saujana_story di Twitter ya, buat teman-teman yang suka baca. Dan kali ini kisahnya keren banget. Jadi Bang Jana ini adalah penulis asal Kalimantan, tapi kali ini yang menulis tentang kisah pengalaman temannya yang melaksanakan KKN ya, kuliah kerja nyata di daerah Jambi, yang pedalaman ya, desa pedalaman di Jambi, tapi memang sengaja untuk lokasinya di mana tepatnya itu demi kenyamanan ya, privacy itu dijaga namanya untuk tidak disampaikan. Jadi di sini teror yang dialami oleh para peserta KKN dari satu universitas yang ada di Jambi, dan memang banyak sekali ya kisah-kisah horor tentang kegiatan KKN yang selama ini mungkin teman-teman juga udah sering banyak baca ataupun dengar. Tapi kali ini memang kami tertariknya ini adalah karena terjadi di desa pedalaman yang ada di Sumatera. Jadi keren banget asli kisahnya, dan ternyata ya di endingnya daripada rombongan itu ada Sinta yang ternyata telah mengandung atau tengah hamil 2 bulan. Jadi memang hamil muda. Hamil muda itu lebih rentan ya teman-teman ya, menurut kepercayaan beberapa. Jadi kepercayaan orang-orang dulu lah ya, terutama baik di Jawa, Sumatera maupun di Kalimantan dan di seluruh Nusantara, bahwa
wanita yang sedang hamil muda itu ibaratnya sedang wangi ya. Jadi para makhluk-makhluk halus tuh suka gitu nyiumnya. Jadi mungkin ini salah satunya Sinta yang kerap diganggu, bahkan sampai gangguannya tuh ekstrim terjadi terhadap dia, di mana dia mengalami lebam ya, luka lebam di tangannya, di badannya. Jadi luar biasa. Padahal hanya mimpi, dia sadar kalau itu mimpi gitu loh. Tapi bekasnya ada di badan dia. Dan di sini juga menyesalkan juga sih, kenapa sih Pak Ketua RT tidak sedari awal kasih tahu. Jadi oke lah, mungkin Pak RT takut mahasiswanya takut atau bagaimana, tapi menurut saya sebaiknya dimanapun ya, di daerah manapun apabila memang ada kegiatan seperti ini yang melibatkan anak-anak mahasiswa ataupun orang banyak, seandainya memang di tempat itu sering terjadi hal-hal atau kejanggalan, dikasih tahu aja. Sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin, tapi lebih kepada lebih waspada, dan para mahasiswanya ini juga mungkin bisa lebih berhati-hati ya dalam bertindak atau berucap gitu. Jadi karena selain Sinta, Rozi juga mendapatkan teror yang sedikit menyeramkan juga ya, sampai digedor-gedor gitu. Jadi ya lebih baik begitu, mungkin hikmah daripada kisah barusan itu ya, dimanapun kita berada, supaya lebih hati-hati lagi. Dan kejujuran dalam rangka satu circle nih, satu perkumpulan, memang harusnya jujur. Seperti Sinta harusnya ya diomongin aja gitu kalau memang dia sedang hamil 2 bulan. Jadi paling tidak kan teman-temannya bisa safety gitu, bisa menjaganya gitu ya. Menurut saya sih itu. Overall kisahnya keren banget Bang Janet, terima kasih atas kisahnya. Ditunggu lagi buat Bang Janet kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan ya buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya yang sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa klik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah bergabung lama tapi lupa ternyata belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk minta tolong ya diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note atau rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan dulu agar bisa lebih dinikmati lagi oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.